warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan program fitur menu akademik. Di sini terdapat 6 program. Yang pertama, fitur menu data mahasiswa. Yang kedua, fitur menu mata kuliah. Yang ketiga, fitur menu input dan kelola nilai. Yang keempat, fitur menu cetak kartu hasil studi. Yang kelima, fitur menu nilai per mata kuliah. Dan yang keenam, fitur menu untuk mencetak data mahasiswa yang IPK-nya sesuai dengan ketentuan. Baik, di sini saya Niswatul Aimah akan mempresentasikan 3 program. Yang pertama, program fitur menu data mahasiswa. Yang kedua, program fitur menu mata kuliah. Dan yang ketiga, program fitur menu untuk mencetak data mahasiswa yang IPK-nya sesuai dengan ketentuan. Untuk yang pertama yaitu program fitur menu data mahasiswa. Program ini digunakan untuk merekap data atau identitas dari seluruh mahasiswa. Dalam program fitur menu data mahasiswa ini terdapat fungsi tabel data, di mana di sini parameternya berupa database, di mana database sudah saya tuliskan di sini. Selanjutnya, fungsi hapus data. Dalam fungsi hapus data ini tanpa parameter, karena kita nanti akan menginputkan sendiri nomor data yang akan dihapus. Selanjutnya, fungsi tambah data. Di sini juga tanpa parameter karena nanti kita juga akan menginput sendiri jumlah mahasiswa yang akan kita input. Jadi misalkan kita menginput 3 mahasiswa, maka secara otomatis program ini akan mengulang selama 3 kali. Selanjutnya, fungsi edit data. Di sini terdapat parameter X. Jadi, saat kita memilih nomor data yang akan kita edit, program akan menghapus data yang lama dan menampilkan data yang baru. Selanjutnya adalah fungsi cari data. Di sini kita juga tinggal memasukkan nomor data yang akan kita cari dan program secara otomatis akan menampilkan data yang kita cari dengan menggunakan tampilan tabel. Selanjutnya, fungsi sorting atau mengurutkan data. Misalkan terdapat data dengan nomor urut 1, 3, dan 2, maka program secara otomatis akan mengurutkan data tersebut menjadi 1, 2, dan 3. Selanjutnya terdapat while. Di sini kita dapat memilih menu yang akan kita gunakan dalam program. Terdapat kondisi start true, artinya jika start benar maka akan menampilkan seperti ini. Jika memilih 1, maka akan memanggil fungsi tabel data. Jika memilih 2, maka akan memanggil fungsi tambah data. Jika memilih nomor 3, maka akan memanggil fungsi hapus data. Kemudian, jika memilih nomor 4, maka akan memanggil fungsi edit data. Dan jika memilih nomor 5, maka akan memanggil fungsi cari data. Jika memilih nomor 6, maka akan memanggil fungsi mengurutkan data. Dan jika memilih 7, maka kita akan keluar dari program dan program akan menampilkan terima kasih telah menggunakan sistem kami. Jika kita tidak memilih antara nomor 1 sampai 7 atau dalam kata lain kita memilih nomor yang lain, maka program secara otomatis akan menampilkan maaf, pilihan Anda tidak ada. Baik, kita akan langsung mencoba untuk running program. Ketika kita merunning program fitur menu data mahasiswa, maka akan menampilkan seperti berikut ini. Di sini ada 7 menu. Yang pertama, tampilkan data. Yang kedua, tambah data. Yang ketiga, hapus data. Yang keempat, edit data. Yang kelima, cari data. Yang keenam, urutkan data. Dan yang ketujuh, exit. Misalkan kita pilih opsi yang pertama, maka akan menampilkan database tadi dengan tampilan seperti ini. Misalkan kita ingin menambah data, jadi kita tinggal tekan nomor 2. Misalkan kita mau menambahkan data dengan jumlah 3 mahasiswa. Kita masukkan NIM, misalkan 2020-4007. Namanya Hanah Dewi Sajidah. Alamat Mojokerto. Tanggal lahir 12 Mei 2002. Ini mahasiswa 2020-4018. Nama mahasiswa Sofiyah Rahma. Alamat Lamongan. Tanggal lahir 17 Juni 2001.
NIM mahasiswa 2020 40 berapa ya? 4. Nama mahasiswa Putri Nuzul. Alamat Kediri. Tanggal lahir 21 April 2001. Nah, tampilannya menjadi seperti ini. Sudah ada tambahan data, yakni Hana Dewi Sajidah, Safiah Rahma, dan Putri Nuzul. Kemudian misalkan kita pilih menu nomor 3, yaitu hapus data. Misalkan di sini kita ingin menghapus data nomor 6, yaitu Safiah Rahma. Kita klik angka 6, dan tampilannya seperti ini. Selanjutnya misalkan kita ingin mengedit data, kita pilih menu nomor 4, masukkan nomor yang akan diedit. Misalkan saya akan mengedit milik Hana Dewi Sajidah, kita klik angka 5, masukkan NIM mahasiswa 2020 40 12. Nama mahasiswa kita misalkan akan mengedit menjadi Safinatun M. Alamat mahasiswa Tuban. Tanggal lahir mahasiswa 17 Juli 2002. Nah, tampilannya menjadi seperti ini. Yang tadinya ada nama Safiah Rahma, sekarang sudah menjadi Safinatun. Maaf, yang tadinya Hana Dewi Sajidah sekarang menjadi Safinatun. Karena yang tadi Sofiahnya sudah kita hapus ya. Iya, benar. Oke, baik, selanjutnya misalkan kita ingin mencari data, kita klik nomor 5, masukkan data yang akan dicari, misalkan Niswatul Aimah. Nah, jadi dalam tabel hanya ada nama Niswatul Aimah saja, karena kita mencari nama Niswatul Aimah atau data Niswatul Aimah. Selanjutnya misalkan kita akan menambah data lagi. Masukkan jumlah mahasiswa 3. Ini mahasiswa kita acak saja ya. Nama Putri Nur Kediri 1 Januari 2001 2020 40 09. Heri Fadilah Indramayu 1 Mei 2001 2020 40 23. Muhammad Rizky Kediri 12 Agustus 2001. Nah, selanjutnya misalkan kita ingin mengurutkan data tersebut, jadi kita klik angka 6 dan tampilannya seperti ini. Urut ya, mulai dari 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 20, 23. Selanjutnya misalkan kita coba menekan nomor yang tidak ada di menu, misalkan nomor 9. Tampilannya seperti ini. Maaf, pilihan Anda tidak ada. Baik, sekarang kita keluar dari program, maka kita klik opsi 7 dan tampilannya seperti ini. Terima kasih telah menggunakan sistem kami. Untuk penjelasan yang kedua, yaitu program fitur menu mata kuliah. Program ini dibuat untuk mempermudahkan kita dalam merekap semua mata kuliah dari semua jurusan. Untuk tampilannya masih sama seperti program fitur menu data mahasiswa, hanya saja dalam database ini kita ganti menjadi kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS dari mata kuliah, dan nama dosen pengampu. Untuk fungsi-fungsinya masih sama seperti yang tadi. Jadi, mari kita coba programnya. Beginilah tampilan ketika di running. Kita pilih opsi yang pertama, yaitu menampilkan data dari menu mata kuliah yang sudah ada dalam database. Tampilannya seperti ini. Jika kita memilih opsi yang kedua, maka kita akan masukkan jumlah mata kuliah, misalnya 3 mata kuliah. Kode mata kuliah misalnya 312, nama mata kuliah Aljabar Linier. Oh maaf, Aljabar sudah ada, berarti misalkan administrasi. Jumlah SKS 2, nama dosen Triheni Aprilia. Masukkan kode mata kuliah 333. Masukkan nama mata kuliah misalkan studi Islam. Masukkan jumlah SKS 2.
Masukkan nama dosen Imam Masrur. Masukkan kode mata kuliah misalkan 341. Nama mata kuliah kalkulus. Jumlah SKS 3. Nama dosen Nalsa Cynthia. Nah, maka dalam data sudah menambahkan 3 mata kuliah baru. Kemudian misalkan kita pilih opsi 3. Masukkan nomor data yang akan dihapus. Misalkan kita akan menghapus FSM. Jadi kita pilih nomor 1. Dan tampilannya seperti ini. Selanjutnya misalkan kita akan mengedit data. Jadi kita pilih nomor 4. Masukkan nomor yang akan diedit. Misalkan saya akan mengedit administrasi, berarti nomor 4. Masukkan kode mata kuliah, misalnya 301. Masukkan nama mata kuliah, misalkan PMTN. Masukkan jumlah SKS, misalkan 2. Nama dosen Agus Miftakus Surur, kita singkat saja ya. Nah, jadi tampilannya menjadi seperti ini. Yang tadinya ada administrasi, sekarang sudah digantikan dengan mata kuliah PMPM. Kemudian, misalkan kita akan mencari data, kita klik opsi 5. Masukkan data yang akan dicari, misalkan Alpro. Dan akan menampilkan seperti ini. Selanjutnya, misalkan kita akan mengurutkan data, jadi kita pilih opsi yang ke-6. Maka secara otomatis program akan mengurutkan dari 301, 308, 323, 333, 341, dan 348. Selanjutnya, misalkan kita akan keluar dari program, jadi kita klik 7. Maka akan menampilkan seperti ini. Terima kasih telah menggunakan sistem kami. Baik, selanjutnya program yang ketiga yaitu fitur menu untuk mencetak data mahasiswa yang IPK-nya sesuai dengan ketentuan. Di sini saya membuat kelas data mahasiswa di mana di dalamnya terdapat NIM, nama, prodi, dan IPK. Jadi ketika kita menginputkan NIM, nama, prodi, dan IPK, maka datanya nanti akan disimpan di sini. Selanjutnya, dalam program ini saya akan mencetak mahasiswa yang IPK-nya lebih dari 3,5. Artinya, hanya data mahasiswa yang IPK-nya lebih dari 3,5 yang akan ditampilkan oleh program. Misalnya, kita menginputkan 10 data mahasiswa, kemudian yang IPK-nya lebih dari 3,5 hanya ada 4 mahasiswa. Artinya, program hanya akan menampilkan data dari 4 mahasiswa tersebut. Selanjutnya, di sini untuk while, kondisi stop sama dengan false, di mana dalam fungsi ulang sama dengan input, apakah ingin input ulang. Jika kita mengeklik Y, maka secara otomatis program akan meminta kita untuk menginputkan kembali data mahasiswa yang baru. Artinya program mengulang untuk menginputkan kembali. Sedangkan jika kita mengeklik T yang artinya tidak, maka program akan secara otomatis berhenti. Baik, untuk memanggil fungsi kita bisa mengeklik mahasiswa.tampil data ini. Kita coba running program. Masukkan NIM 2020 40 01 Irma Aulia. Program studi tadris bahasa Inggris. IPK 3,7. Apakah ingin input ulang? Y. Masukkan NIM 2020 40 06 Karisma Agustin. Program studi tadris bahasa Arab. IPK 3,4. Apakah ingin input ulang? Y. Masukkan NIM 2020 40 10. Masukkan nama Niswatul Aimah. Program studi tadris matematika. Masukkan IPK 3,8. Apakah ingin input ulang? Y. Masukkan NIM 2020 40 20. Masukkan nama Lutfi Wahdani. Masukkan program studi misalkan tadris matematika. Masukkan
masukkan IPK 3,9 misalkan. Apakah ingin input ulang Y? Masukkan ini 2020 40 03 Putri Nur, program studi PAI, IPK 3,3. Apakah ingin input ulang Y? Masukkan ini 2020 40 24 Heri Fadilah, program studi tadris bahasa Arab, IPK misalkan 3. Apakah ingin input ulang Y? Masukkan NIM 2020 40 07 Muhammad Rizky, program studi tadris bahasa Inggris, IPK misalkan 3,5. Apakah ingin input ulang? Kita klik T, dan secara otomatis program berhenti dan menampilkan nama-nama data mahasiswa yang IPK-nya lebih dari 3,5. Nah, di sini tadi data awal yang saya inputkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Dan data yang ditampilkan atau data mahasiswa yang IPK-nya lebih dari 3,5 ada 1, 2, 3, 4. Nah, sudah jelas terlihat ya. Artinya program ini berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari fitur cetak nilai per mata kuliah. Berikut ini ada program dari fitur cetak nilai per mata kuliah. Dalam program ini ada perintah untuk print data, input data, dan juga menggunakan kondisi seperti if, elif, dan else. Nah, berikut ini adalah programnya. Langkah yang pertama kita harus cetak dulu dari daftar mata kuliahnya. Seperti ini. Langkah kedua, kita memilih mata kuliah pada menu mana yang tersedia. Langkah selanjutnya, mengambil data mahasiswa dari input keyboard yang terdiri dari nama, NIM mahasiswa, nilai dari UTS, UAS, tugas, keaktifan, dan absensi mahasiswa. Langkah selanjutnya, kita menghitung nilai UTS, UAS, tugas, dan nilai akhir mata kuliah. Nah, untuk itu nilai UTS-nya itu dikalikan dengan 30 per 100, nilai UAS-nya itu sama dengan nilai UAS dikalikan dengan 40 per 100, nilai tugasnya itu dikalikan dengan 20 per 100, nilai keaktifan dikalikan dengan 5 per 100, dan nilai absensinya itu dikalikan 5 per 100. Langkah selanjutnya yaitu kita merumuskan nilai akhir. Nah, nilai akhir itu didapat dari nilai UTS ditambah dengan nilai UAS, ditambah dengan tugas, ditambah dengan keaktifan, ditambah dengan nilai absensi. Lalu merumuskan rata-ratanya, yaitu nilai akhir dibagi dengan 5. Langkah selanjutnya kita menampilkan output yang terdiri dari NIM, nama mahasiswa, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, nilai keaktifan tadi, nilai absensi, nilai akhir, dan rata-rata nilai. Langkah selanjutnya, cetak kategori nilai mahasiswa. Nah, ketentuannya di sini, jika nilai akhirnya itu lebih dari 90, maka di situ akan tertulis grade-nya adalah A. Untuk nilai akhirnya lebih dari 80, maka akan tertulis grade-nya B. Untuk nilai akhir yang lebih dari 70, maka grade-nya C. Dan untuk nilai yang lebih dari 60, maka grade-nya D. Selain itu, atau di bawahnya itu, grade-nya adalah E. Nah, secara otomatis kondisi if untuk menentukan keterangan lulus atau tidak lulusnya akan secara otomatis. Nah, kita coba kita runningkan. Nah, maka seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada daftar mata kuliahnya. Kita cantumkan
mana yang mau diteliti. Misalkan metodologi studi Islam. Kita enter. Sini ada nama mahasiswa, misalnya Nisbatul Imah. Kita enter, masukkan NIM. Kita enter lagi, masukkan nilai UTS-nya 89, nilai UAS-nya, nilai tugasnya. Kita enter, masukkan nilai keaktifan. Kita enter lagi, masukkan nilai absensi. Kita enter. Nah, berikut hasilnya. Maka nama mahasiswa Nisbatul Aimah dengan NIM 2020 4018 dengan nilai UTS 89, nilai UAS 98, nilai tugas 85, nilai keaktifan 87 dan nilai absensi 86 dan nilai akhirnya yaitu 153,85, rata-ratanya 30,77, maka grade-nya adalah A, maka keterangannya adalah lulus. Selanjutnya kita coba lagi untuk nama mahasiswa yang berbeda dan mata kuliah yang berbeda. Kita runningkan dulu. Masih sama penampilannya, maka kita sebutkan. Oke, kita enter. Ada nama mahasiswa, kita cantumkan. Kita enter, lalu masukkan NIM mahasiswa. Kita enter lagi, masukkan nilai UTS-nya. Kita enter, masukkan nilai lagi. Enter, masukkan nilai tugasnya. Kita enter. Di sini ada masukkan nilai keaktifan. Kita enter lagi, masukkan nilai absensinya. Kita enter lagi. Nah, di sini sudah tertera bahwa nama mahasiswanya itu Lutfi Wadani dengan NIM 2020 4020. Nilai UTS-nya itu 87, nilai UAS-nya 90, nilai tugasnya 87, nilai keaktifannya 89, nilai absensinya 89, maka nilai akhirnya itu 149,29 atau 30. Untuk rata-rata nilai akhirnya itu 29,859 atau 86. Nah, maka grade-nya adalah A, maka jelas keterangannya adalah lulus. Kita coba lagi dengan mahasiswa yang berbeda dan mata kuliah yang berbeda. Kita habis dulu. Kita runningkan lagi. Coba untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kita enter. Mahasiswa misalnya dengan NIM, masukkan NIM-nya. Masukkan nilai UTS-nya. Kita enter, masukkan nilai UAS. Kita enter. Masukkan nilai tugasnya, kita enter. Isi nilai keaktifannya. Kita enter. Masukkan nilai absensinya. Kita enter. Nah, di sini secara otomatis
tertera bahwa nama mahasiswanya Irma Aulia dengan NIM 2020-4001, nilai UTS-nya itu 89, nilai UAS-nya 87, nilai tugasnya 91, nilai keaktifannya 89, nilai absensinya 85, nilai akhirnya diperoleh 150,55 dengan rata-rata nilai 30,11 dengan grade A, maka jelas keterangannya adalah lulus. Kita coba lagi, kita runningkan. Coba mata kuliah. Enter nama mahasiswanya, kita cantumkan. Enter, masukkan NIM-nya. Enter, masukkan nilai UTS-nya. Enter, masukkan nilai UAS. Enter, masukkan nilai tugas. Enter, masukkan nilai keaktifannya. Enter, masukkan nilai absensinya. Enter. Nah, di sini dengan nama mahasiswa Karisma Agustin dengan NIM 2020-4006, nilai UTS-nya 85, nilai UAS-nya 87, nilai keaktifannya 85, nilai tugasnya 91, nilai absensinya 90, nilai akhirnya diperoleh 146,75 dengan rata-rata nilainya 29,35, maka grade-nya adalah A. Secara langsung di sini keterangannya adalah lulus. Selanjutnya tentang fitur menu cetak KHS mahasiswa. Berikut ini merupakan program dari fitur menu cetak KHS mahasiswa. Dalam program ini ada perintah print data, input data, dan juga menggunakan kondisi if, elif, else, dan juga menggunakan operasi matematika. Dapat dilihat di sini programnya ada perintah print data, input data, dan juga diberlakukan kondisi if, elif, else, dan juga menggunakan operasi matematika. Saja kita running programnya. Berikut ini merupakan running dari program yang telah saya jalankan tadi. Selanjutnya, kita dapat memasukkan data dari mahasiswa yang akan dicetak KHS-nya. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri, yaitu Irma Aulia, dan juga NIM saya sendiri. Masukkan data tahun angkatan, semester, dan juga nilai per mata kuliah. Selanjutnya, masukkan ke SKS dari mata kuliah yang tersedia.
Jika sudah memasukkan SKS dari permata kuliah, selanjutnya tekan Enter untuk menampilkan Jika sudah memasukkan SKS dari permata kuliah, selanjutnya tekan Enter untuk menampilkan hasil dari cetak KHS. Setelah menekan tombol Enter, maka akan didapatkan hasil dari KHS mahasiswa. Dalam KHS mahasiswa ini ada jumlah SKS semester. Di semester 3 ada nilai per mata kuliah dan juga IP semester. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur menu input dan kelola nilai. Di sini langkah awal yaitu kita akan memasukkan identitas dari mahasiswa yang akan dikelola nilainya, yaitu kita memasukkan nilai, memasukkan NIM, memasukkan prodi, dan memasukkan kelas. Langkah awalnya yaitu kita menggunakan fungsi operator, yaitu dengan menggunakan def fungsi total nilai sama dengan def fungsi total nilai yaitu nilai harian, nilai UTS, dan nilai UAS. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi percabangan, yaitu kita menggunakan def fungsi percabangan var nilai. Di sini var nilai disebut adalah variasi dari nilai tersebut. Dijelaskan bahwa jika nilainya yaitu 0, variasi nilai lebih besar sama dengan 0 dan variasi nilainya kurang dari 20, maka akan mendapatkan E. Jika variasi nilai lebih dari sama dengan 20 dan variasi nilainya adalah kurang dari 40, maka nilainya adalah D. Jika variasi nilai lebih dari sama dengan 40 dan variasi nilainya adalah kurang dari 50, maka mendapatkan C. Selanjutnya, ketika mahasiswa tersebut memperoleh variasi nilai lebih dari sama dengan 60 dan variasi nilainya adalah 80, maka variasi indeksnya adalah B. Dan yang terakhir yaitu apabila variasi nilainya lebih dari sama dengan 80 dan variasi nilainya kurang dari 100, maka akan mendapatkan nilai A. Selanjutnya saya menggunakan perulangan, yaitu dengan cara def fungsi perulangan, di mana var hasil perulangan adalah 0 dan for I in rank adalah 1,3. Kita di sini disuruh menginput nilai harian, nilai UTS, dan nilai UAS. Setelah itu, kita akan memanggil fungsi, yaitu dengan cara pemanggilan fungsi, yaitu var hasil perulangan. Setelah itu kita pemanggilan fungsi perulangan, yang dimana kita menggunakan var total sama dengan fungsi perulangan. Setelah itu kita print. Setelah di print, yaitu data nilai akhir yang didapat di sini nanti di runnya akan tercetak. Selanjutnya yang terakhir adalah kita menggunakan fungsi percabangan. Kita di sini memasukkan print total nilai akhir yang didapat nanti akan muncul pada run. Selanjutnya setelah saya menggunakan program tersebut, langkah selanjutnya adalah kita run terlebih dahulu. Nama kita masukkan, di sini kita disuruh untuk menginput data, yaitu nama Lutfi Wahdani 20.
maaf, kelebihan 20, 20, 40, 20. Prodi Tadris Matematika kelas A. Selanjutnya kita enter dan muncul nilai pertama, yaitu kita memasukkan nilai harian semisal 89, nilai UTS 87, nilai UAS 90. Dan kita melakukan perulangan, yaitu nilai yang kedua adalah nilai harian, kita masukkan 78, 90, 87. Maka total nilai yang didapat yaitu 86,5, maka grade yang didapat atau nilai akhir yang didapat pada bentuk huruf adalah A. Kita coba lagi. Irma Aulia. NIM 20, 20, 40, 01. Prodi Tadris Matematika kelas A. Nilai harian semisal 87, 84, 86. Nilai yang kedua yaitu kita memasukkan nilai 67, 76, 56. Maka menghasilkan yaitu total nilai akhir yang didapat adalah 75,0. Nilai akhir yang didapat pada bentuk huruf adalah huruf B. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun salah pengetikan, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.